Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian nikmat kelapangan waktu, masih lapang waktu kita dalam beribadah, begitu juga lapang juga waktu kita dalam bekerja. Kemudian diberikan kepada kita dua nikmat yang sangat besar yang bisa membuat kita bertahan baik dalam setiap kondisi dan keadaan, yakni diberikannya kepada kita nikmat iman dan Islam. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sepantasnya lah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan ini kepada kita. Faqala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah itu, tidaklah bisa engkau menghitungnya. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak, di mana pada hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun, tidaklah berguna harta benda dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dan lapang. Saudara-saudara pendengar Radio Rawa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ini mungkin sudah Ramadan yang ke-28. Artinya 2 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Namun kalau ditanya apakah kita akan masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, wallahu a'lam, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwasanya di antara kita ada yang akan berjumpa bulan Ramadan yang akan datang, atau ada yang akan dipaskan, dicukupkan hanya pada Ramadan kali ini. Namun meskipun begitu, alangkah baiknya kita tetap istiqamah. Seperti judul kita ini, istiqamah dalam ketaatan, tanpa mengenal yang namanya lelah dalam rutinitas beramal ibadah. Ada seorang ulama berkata, bernama Ibnu Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, la takun khayla abtanu minka, jangan sampai kuda lebih cerdas darimu. Begitu beliau mengatakan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, kuda pacuan itu bila mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk memenangkan pertandingan. Jangan sampai kuda lebih cerdas darimu. Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat pada akhirnya. Bila tidak baik pada awalnya, yakni pada Ramadan ini, jadikanlah dirimu baik pada akhirnya. Dari perkataan beliau ini, ada baiknya kita kembali mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, bagaimana Ramadan kita pada tahun ini, atau bagaimana Ramadan kita yang telah kita lalui,
28 hari yang lalu, apakah kita sudah beramal dengan maksimal? Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Wala tahzanu, dan gembiralah mereka dengan jannah ataupun surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam beramal ibadah, baik Ramadan ataupun non Ramadan, mereka akan Allah berikan jannah karena mereka beribadah sesuai dengan tanpa memandang waktu, tanpa memandang tempat. Mereka terus menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada mereka ajal ataupun kematian. Bagaimana tadi firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu kematian ataupun suatu ajal. Maka ada baiknya kita adalah orang-orang yang terus beristiqomah beramal ibadah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita ajamkan ke dalam hati kita, semoga kita adalah menjadi orang-orang yang istiqomah dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan dari orang yang istiqomah tadi sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 tersebut, ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan sedih di dalamnya. Mereka akan bergembira karena Allah akan janjikan surga kepadanya. Jadi imannya itu semakin hari semakin meningkat. Memang imannya manusia ini yajidu wa yanqus. Kadang sudah bertambah, kadang berkurang. Namun yang ruginya jangan sampai iman kita seperti setan. Yanqus wa yanqus. Berkurang dan terus berkurang. Semakin hari semakin jauh berkurang. Kalau imannya malaikat itu mungkin yajidu wa yajid, yakni selalu bertambah dan terus bertambah. Tidak pernah mereka menurun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya itu tanda-tanda yang bisa kita lihat kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dulu ia suka sumpah serapah, mulutnya kotor, suka mengucapkan kata-kata yang tercela. Namun setelah Ramadan, setelah ia mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan salat malam, iktikaf di masjid ataupun di rumah, maka kehidupannya lebih baik lagi, ngomongannya lebih lembut, kemudian salatnya lebih rajin tepat waktu, kemudian silaturahminya kepada sesama makhluk lebih bagus. Ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan inilah yang kita harapkan bersama. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan ini kelak. Perubahan kita yang kepada lebih baik dan rutinitas kita, istiqomah kita dalam beribadah juga lebih baik lagi. Tidak seperti tahun-tahun ataupun sebelum bulan Ramadan yang